kepemimpinan kita itu harus bertanggung jawab atas hal-hal semacam ini. Jadi jangan sampai calon-calon presiden ini abai bahwa sebenarnya selain proses pembangunan kita ke depan, selain dia menjaga konstituennya, selain urusan pencitraan yang A, B, C, D sampai Z itu, yang juga penting adalah dia harus mampu menekan rasio hutang kita. Dia harus bisa membayar hutang kita dengan langkah-langkah yang bijak, dengan langkah-langkah yang rasional. Sampai hari ini saya katakan tadi, saya belum melihat kandidat-kandidat itu memikirkan masalah ini, masih memikirkan dirinya sendiri. Dan ini sangat ironis buat bangsa ini, karena bangsa ini sudah sibuk mendukung-mendukung dengan si A begini, dengan si B begini, dengan si C begini, tapi dia lupa itu kandidat saya ini bisa nggak sih bayarin hutang negara. Nah itu jadi PR buat kita semua. Halo teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Kembali lagi bersama kami di sini, saya Lili dan rekan saya Wida. Di sini kami akan membahas mengenai di 2024 siapa capres yang bisa bayar hutang negara. Oke, Wida. Kita ketahui bersama bahwasannya pilpres terdahulu atau presiden-presiden terdahulu yang diwariskan setiap periodenya adalah hutang negara gitu. Kira-kira Wida bisa memprediksi nggak sih, adakah capres di masa 2024 akan memperbaiki atau mengurangi lah hutang negara? Kalau memprediksi sih saya belum tahu nih. Tapi setidaknya saya tuh berharap ada presiden yang nanti terpilih di 2024 itu bisa mengurangi hutang kita yang semakin periode presiden tuh setiap ini selalu naik terus ya. Dari Soekarno sampai dengan ke Pak Jokowi ini sekarang malah sudah sampai di angka 7.000-an triliun. Oke. Langsung saja nih, dibandingkan kita bingung, adakah capres yang akan memperbaiki atau membayar hutang negara di masa yang akan datang? Langsung saja kepada konsultan politik dari Citra Indonesia, gimana nih Pak? Adakah kandidat yang bisa diprediksi kemungkinan bisa nih membayar hutang negara yang sebegitu besar? Ya, seperti yang disebutkan oleh Wida tadi, 7.000-an triliun itu berarti bisa sekitar 5 kali APBN itu. Nah, bisa 3 sampai 5 kali APBN. Cuma siapa yang bisa membayar itu? Saya pesimis, bukan kemampuan membayarnya yang saya pesimis, tapi komitmennya. Rata-rata kandidat sekarang ini sibuk dengan dirinya sendiri, ya kan? Gimana caranya bisa menang? Gimana caranya bisa menang? Cukup duit nggak untuk maju? Ada dukungan politik atau tidak? Kemudian simpati masyarakat sama saya gimana? Ukurannya begitu, tanpa memikirkan bahwa dia terpilih nanti apa yang harus dia lakukan, dia punya komitmen apa. Nah, bahasan kita kali ini adalah mampu nggak dia bayar hutang. Saya rasa dari semua kandidat belum ada di pikirannya bahwa ini adalah persoalan yang penting untuk mengembalikan martabat kita sebagai bangsa dan sebagai negara, untuk kita melangkah ke depan itu menjadi lebih gagah, lebih mantap, dan lebih confidence, lebih bermartabat gitu. Karena hutang kita bisa semakin kita tekan. Tapi nyatanya urusan hutang ini yang akan menjadi beban anak cucu kita ke depan. Setiap anak yang lahir itu sudah harus, saya pernah baca itu satu anak itu harus membayar beban hutang negara itu 200 juta gitu, 200 juta lebih, itu kan kasihan itu. Bukan masalah per individunya itu yang bayar hutang, tapi kan kepemimpinan kita itu harus bertanggung jawab atas hal-hal semacam ini. Jadi jangan sampai calon-calon presiden ini abai bahwa sebenarnya selain proses pembangunan kita ke depan, selain dia menjaga konstituennya, selain urusan pencitraan yang A, B, C, D sampai Z itu, yang juga penting adalah dia harus mampu menekan rasio hutang kita. Dia harus bisa membayar hutang kita dengan langkah-langkah yang bijak, dengan langkah-langkah yang rasional. Sampai hari ini saya katakan tadi, saya belum melihat kandidat-kandidat itu memikirkan masalah ini, masih memikirkan dirinya sendiri. Dan ini sangat ironis buat bangsa ini, karena bangsa ini sudah sibuk mendukung-mendukung dengan si A begini, dengan si B begini, dengan si C begini, tapi dia lupa itu kandidat saya ini bisa nggak sih bayarin hutang negara. Nah itu
jadi PR buat kita semua. Jadi pendukung-pendukung ini juga bisa memeriksa kandidat dia lebih tangguh nggak, lebih punya komitmen nggak untuk bayar hutang negara yang jumlahnya tadi lumayan bombastis ya, lumayan besar itu, dan ya nggak mudah lah. Coba hari ini kita bayar 50 juta gitu hutang, berapa tahun baru kebayar 50 juta, 50 juta, 50 juta, sampai satu ujung, bunganya lagi belum dibayar, bayar lagi, nggak selesai. Nah, jadi saya harap pemerintah kita, kandidat-kandidat ini nanti bisa memikirkan masalah ini dengan lebih serius. Oke Pak, dari pernyataan Bapak tadi itu ya, sangat menarik sekali bahwa kekuatan setiap kandidat harus bisa memprediksi bahwa dia mampu. Apakah dengan kekuatan finansial itu bisa menjadi tolak ukur bagi pendukung bahwa kandidat tersebut mampu membayar hutang negara? Kekuatan finansial di mana? Kekuatan finansial dia saat kampanye atau kekuatan finansial pada saat dia melakukan pengelolaan negara? Keduanya, bagaimana Pak? Kalau pada saat dia kampanye itu urusan dia untuk menang. Tapi untuk urusan utang adalah kemampuan dia dalam mengelola negara. Nah, yang menjadi penting adalah pemerintahan yang baik itu bukan dari segi figurnya. Kalau kita bicara pemerintahan yang baik, bukan dari segi resources kita, bukan dari segi budaya kita, karakter atau segala macam. Ya, jadi pemerintahan yang baik kalau bicara tentang performance, tentang produktivitas ya, dalam hal ini ya, produktivitas itu adalah bagaimana dia memanage, bagaimana dia mengelola pemerintahannya. Nah, di situ kan mengapa negara gagal itu yang paling sering dibahas, apalagi 5 tahunan lalu itu ada Pak Prabowo juga sempat bahas itu, yang saya lihat Why Nation Fails, itu ada bukunya itu yang sangat menarik, dan dia mengatakan bahwa kalau nggak salah namanya Robinson dan Acemoglu. Nah, itu dia menulis buku memperbandingkan antar negara di dunia ini, mengapa ada negara yang sejahtera dan mengapa ada negara yang miskin. Ternyata jawabannya adalah terletak pada bedanya bagaimana mereka mengelola pemerintahan, manajemen pemerintahan, how to manage the government. Itu yang paling penting. Nah, orang sering menganggap bahwa suatu negara itu sejahtera karena sumber daya alamnya. Orang bisa menganggap bahwa negara itu sejahtera karena sumber daya manusianya. Orang menganggap bahwa dari budayanya segala macam. Nah, dalam buku itu dia membandingkan bagaimana Korea Selatan dengan Korea Utara punya kedekatan, bertetangga, ya segala macamnya punya kemiripan. Tapi ternyata mengelola pemerintahannya berbeda, sehingga Korea Selatan lebih produktif, lebih bisa menapaki langkah-langkah kesejahteraan, sementara di Korea Utara itu tingkat kesejahteraannya relatif tidak sekencang di Korea Selatan. Jadi mengelola negara itu penting. Nah, kita memilih presiden nanti, kalau kita berharap dia mampu membayar hutang, itu adalah bagaimana kemampuan dia mengelola pemerintahan ini. Kalau cara mengelola pemerintahannya seperti periode-periode sebelumnya, dengan bagi-bagi, kompensasi, bagi kue gitu, mengkapling-kapling karena dia didukung oleh koalisi, sekian persen untuk jatah parpol A, sekian persen untuk jatah parpol B, sekian persen untuk jatah bagi-bagi kue itu di kabinet gitu. Ya, kapan kita punya pemerintahan yang profesional? Wong yang sudah profesional aja masih kedodoran, ya kan? Lihat aja itu, Menteri Pendidikan katanya dari kalangan profesional, tapi terengah-engah juga ngurusin pendidikan kita. Dan Pak Erick Thohir yang notabene sampai hari ini kita anggap beliau tidak mewakili parpol tertentu. Kinerja di BUMN juga begitu-begitu aja. Nah, bagaimana kita bisa berharap dengan orang-orang yang selama ini hanya mengurus parpol, walaupun mereka bisa punya argumen mengurus departemen itu membutuhkan pengalaman-pengalaman, dan kemampuan kita mengurus parpol itu mumpuni untuk menghandle segala tantangan di departemen. Tapi bagi saya ini berbeda, dan bagi saya pertanggungjawabannya tidak sederhana. Karena seperti yang ditargetkan oleh pembahasan kita hari ini, mampu nggak besok mereka bayar utang? Jangan sampai besok ngutang lagi, karena manajemen pemerintahannya lemah dan kedodoran itu. Oke Pak, berarti penting banget kan Pak, background dari seorang kandidat dalam kemampuannya dalam mengelola sesuatu. Nah, untuk era saat ini apakah pengelolaan itu sudah baik Pak?
Pengelolaan itu tergantung dari komitmen. Pak Jokowi pada saat kampanye mengatakan dia tidak akan bagi-bagi kue di kabinet. Dia akan memberikan porsi yang besar bagi orang-orang yang berbackground profesional dalam pemerintahan dia. Tapi nyatanya kan Pak Jokowi juga kalah dalam tekanan-tekanan kekuatan politik. Dan akhirnya kita lihat kabinet kita penuh dengan pembagian-pembagian seperti itu. Dan memang tidak bisa dihindari. Tapi harusnya besok presiden kita ke depan meminimalisir ini agar tidak berulang, dan agar tidak berulang. Sebenarnya pekerjaan presiden itu sederhana kok. Sederhana. Dan kalau mau dibilang gampang. Yang susah itu adalah kesepakatan membagi kekuasaan ini. Kesepakatan untuk bisa berkomitmen kabinet ini perform. Itu yang sulit gitu. Karena presiden itu tinggal mengambil keputusan kok. Tinggal memutuskan A, B, atau C. Kan ada sidang kabinet. Ada sidang kabinet paripurna, sidang kabinet terbatas. Kemudian juga ada penasihat presiden, ada pembantu presiden. Banyaklah. Presiden nggak pusing, dia nggak ngerti suatu hal, tinggal panggil orang tanya. Dia bingung sesuatu hal, tinggal cross check. Dia kemudian butuh vitamin, tinggal minta dokter mentambahin kesehatan fisiknya kan. Mau istirahat tinggal ngomong, saya capek, mau istirahat dulu. Dan dia bisa berpikir jernih lagi. Itu tugas seorang presiden. Nggak sulit-sulit amat jadi presiden, tapi memutuskan kebijakan yang terkait dengan kekuatan-kekuatan politik itu berat. Nah, memutuskan kebijakan luar negeri juga berat. Memutuskan tentang pertahanan keamanan itu berat. Nah, kalau persoalan tingkat kesejahteraan, produktivitas, performance pemerintahan itu mudah karena semua akan berjalan secara alamiah dalam sistem yang sudah matang dan sudah dewasa seperti hari ini. Tinggal presiden memilih orang yang punya kapasitas atau tidak dalam bidang-bidang itu. Sudah di fit and proper tes secara adil, secara transparan atau tidak untuk memilih para pembantu-pembantunya. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah Pak Jokowi baik dalam sisi itu, saya pikir Pak Jokowi gagal. Untungnya Pak Jokowi orang-orang di sekelilingnya cermat gitu untuk menambal sulam urusan-urusan seperti ini. Jadi kapal ini nggak tenggelam. Agak miring-miring sedikit biasalah ya, namanya kapal ya kan. Ada angin, ada hujan, ada badai, ada siang, ada malam. Itu tantangan seorang presiden dalam menghodai kapal bangsa dan negara ini. Jadi bagi saya harus bisa lebih baik kita dapat dari performance Pak Jokowi besok untuk presiden kita di 2024. Itu yang saya harapkan. Presiden besok harus mengerti ini, harus cermat gitu. Karena salah kita mengambil kebijakan, bukan seperak dua perak kita rugi, triliunan. Ya, jadi kau sebagai presiden, kalau kau salah itu, ini negara ruginya triliunan. Memang secara hukum, dari delik hukum, kau bisa aman lah dari tuntutan-tuntutan karena ini menyangkut kebijakan prioritas, kebijakan yang sudah direncanakan tahun-tahun sebelumnya, bla 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 bla. Itu boleh menghindari delik hukum dari segi itu. Tapi angka-angka yang berhutang ini dia akan bergelinding terus siapa yang bayar gitu? Kan bukan dia, bukan anak istrinya, bukan cucu-cucunya, rakyat kita semua yang akan membayar itu. Dan diharapkan 2024 calon-calon presiden itu aware, menyadari bahwa jadi presiden itu memang gampang, tapi pertanggungjawabannya yang tidak mudah.